tema dokter informatics untuk peningkatan layanan kesehatan dengan sarana teknologi. Mungkin Kepada Dr. Agus saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama kebajikan dan hidup Indonesia. Semoga di tengah-tengah musim yang pancaroba ini kita tetap ngerti bahwasanya musim yang selalu berganti seperti ini ya perlu digitalisasi, perlu teknologi. Nah, prediksi hadir karena di antara teknologi itu dokter juga masuk dalam ekosistem tersebut. Baik penggunanya, bahkan ada yang memang suka terhadap teknologinya, mungkin sekolah dokter terpaksa gitu kan. Dan lain-lain. Sebenarnya apa sih untuk itu semua teknologi? Karena memang kalau dunia yang kita pahami di kedokteran, maka pasti mau nggak mau harus didampingi teknologi. Karena kita berhadapan dengan, kalau di Islam namanya sunatullah, orang pasti ada lawan ekosistem, lingkungan dan sebagainya. Maka muncullah teknologi. Teknologi pertama kita hidupkan di gua-gua ya kan. Teknologi pertama melawan hewan, melawan dingin yang masuk ke gua gitu. Nah sekarang teknologi itu kalau kita lihat adalah semacam sebuah pandangan visi ke depan untuk mengantisipasi apa yang kurang dari tubuh manusia itu sendiri. Muncullah teknologi, ekosistem digital, kemudian kita sudah ke industrialisasi 4.0 sampai sosiatinya nanti 5.0 bahkan 6.0 ya. Nah, apa yang sebenarnya itu akan muncul? Sebenarnya karena tantangan kita masa depan itu manusia tambah banyak, infeksi sudah nggak bisa tertahankan. Ini COVID aja katanya di Singapura, Thailand, India itu infeksi sudah luar biasa gitu. Jadi apakah teknologi ini kan kemarin hanya bermanfaat telemedicine dan lain-lain saat COVID? Tidak. Karena jelas mutasi daripada bakteri. Kita tahu penyakit itu kalau menurut histopatologi apa patologi anatomi yang kita pelajari ya, kan berasal dari kongenital, infeksi, metabolik, hormonal, apalagi itu trauma, gitu, sampai neoplasma bahkan aging dan sebagainya. Nah itu semua butuh teknologi. Nah teknologi itu nggak hanya yang dipakai, tapi bagaimana memfasilitasi kita ketika ada kayak kemarin misalnya kejadian massal. Bagaimana ketika kita kan sendiri tahu kalau agama Islam ada haji umroh, kalau di Kristen ada tuh Vatikan yang kumpul-kumpul, India ada apa aja tuh hari raya Nyepi dan sebagainya, yang rame-rame itu Waisak gitu. Itu kan sebuah pertemuan manusia yang pasti akan menularkan konsep infeksi, konsep bertemu satu dengan yang lain dan sebagainya. Maka disitulah teknologi itu muncul. Sayangnya kadang-kadang dianggap kita meriksa tadinya harus ketemu, nempel bisa, sekarang digantikan teknologi. Kita nggak sadar, jadi kalau ekosistem sebuah teknologi itu sosial, akupuntural itu memang bergerak harusnya tidak sadar. Secara sadar dengan aturan pemerintah, contohnya backbone untuk digitalisasi mulai dengan rekam medis kan, itu sebuah terobosan baru. Itu aja pro kontranya luar biasa. Nah, ketika itu sedang berjalan, maka ekosistem akan terbentuk, mana yang pro yang siap, mana yang belum siap gitu. Yang belum siap ya biarin aja, dari dulu kan di pedalaman desa kayak saya dokter bedah misalnya. Sekarang di luar negeri sudah robotic surgery dengan wifi. Kenapa saya nggak pakai? Karena teknologinya belum sampai dan masih pakai mau menerima dengan operasi yang open. Nggak pakai endo, nggak pakai laparoskopi, nggak nganggep itu sebuah bagian dari hak asasi manusia. Saya buka perut lebar nggak masalah, nggak ada yang protes. Tapi di Jakarta buka perut lebar, ya diguyu gitu kan. Makanya teknologinya akan bergerak pada kedewasaan digital atau kematangan digital atau teknologi pada sebuah ekosistem. Belum tentu di pucuk atau di desa itu ekosistemnya belum lebih maju. Kayak contoh kemarin saya seminar dengan teman-teman di NTB, mereka welcome banget walaupun ngerti kalau misalnya rekam medis itu akan menimbulkan kebocoran data, akan menimbulkan biaya yang tinggi dan sebagainya. Tapi karena dorongan cita-citanya lebih tinggi, maka yang jenengan mau sekolah spesialis, ngerti sekolahnya mahal, jalan terus kan gitu. Nah itulah cita-cita sebagaimana teknologi, bagaimana untuk
memfasilitasi manusia ke depan menghadapi tantangan tersebut, termasuk infeksi, trauma, apalagi itu metabolik dan sebagainya. Karena ke depan konsep dasar diagnosa kedokteran bukan lagi evidence based, tapi personal dan presisi medicine. Nah, pergerakan seperti itu pun masih akan panjang begitu. Jadi seperti tadi ada seminar sebelumnya tentang artificial intelligence dan sebagainya. Kalau di intelijen mungkin tentara gitu ya, nyari seorang teroris, ditulis saja bom gitu kan. Oh, siapa yang ngetik bom lu kan ketahuan semua. Google tuh. Nah, Google searching itu akan ngerti, dan kalau seorang intelijen akan ngerti. Sama seorang dokter ketika belajar artificial intelligence ke depan, fever akan ngerti semuanya gitu. Jadi ini mari kita masuk ke slide saya next. Jadi ini yang rupanya sekarang pemerintah sedang kerjakan. Apakah dengan paradigma ini pemerintah juga nggak akan dibully orang? Nanti kebijakan berubah, nanti presidennya ganti berubah, selalu terjadi ketukan itu. Walaupun pada dinas-dinas yang satu instruksi di Kemenkes itu sampai dinas kesehatan di daerah itu juga mikir, karena dinas kesehatan di daerah rupanya otonomisasinya di bupati, anggarannya di bupati. Mereka mikir enak aja Kemenkes yang pusat ngomong kayak gitu, gimana nanti dananya. Jadi yang dipikir itu dulu. Nah itu belum konsep teknologi dan konsep masa depan digital. Kalau seorang teknokrat tujuannya apa, direduksi gimana, kekurangannya apa, di SWOT semua. Kenapa sih itu harus dibuat sebuah kebijakan seperti itu? Nah sehingga mau tidak mau, ini kan sejak 2021 menterinya juga waktu itu juga baru ya, sampai sekarang sudah 2022 sudah ada pengembangan sebuah sistem ya. Kemudian sampai 2004 mereka memang akan menggolkan itu, entah ganti atau tidak pemerintah, teknologi akan jalan. Mungkin cara regulasinya atau teknik SOTK-nya atau SOP-nya yang beda, tapi saya yakin teknologi akan tetap jalan gitu. Jadi contohnya adalah kenapa sih 31 Desember 2023 ya rekam medis itu harus biarin, tapi ya itu harusnya saya seorang dokter, misalnya jenengan itu pakainya apa? iMac, Apple, Samsung ya. Sama kita pakainya Android sama-sama. Ada senior kita tetap aja pakai SMS. Apa salah? Tidak, walaupun hidupnya di society 5.0, tapi dia tidak melakukan digitalisasi pada dirinya sendiri, tapi dia ngerti ekosistemnya digital. Ketika pergi ke luar negeri, pergi ke rumah sakit, seorang senior kita pasti sama, pengen datang langsung diperiksa. Bagaimana caranya? Android, iMac nggak bisa, Apple ngetik online sulit, ya minta tolong lah sama orang yang bisa begitu. Itu yang disebut SOP menurut dengan kalau di rumah sakit ada aturan internal sendiri. Kemudian nanti secara Kemenkes ada namanya kematangan digital dan level. Nah, kemarin DTO Kemenkes sudah ngomong level kan 1 sampai 5. Kalau sampai 5 berarti seorang rumah sakit ataupun vaskes sudah bisa bridging sampai dengan laborat dan radiologi kalau nggak salah. Berarti dia akan terhubung dengan kenapa radiologi dan laborat dulu. Laborat dari dulu, kalau dokter kan dulu pernah nggak ngambil darah sawan Petri, masukkan pH, dikocok-kocok, dilihat? Pernah dong. Ngalami toh? Oh, tak kira zaman saya toh. Sekarang sudah ambil darah, analisis pack langsung. Kok percaya? Kenapa? Teknologinya langsung, tidak dibahas. Dan jelas standarnya. Titrasi, kemudian caranya ngecek laborat itu. Kalibrasinya jelas. Nah, kalau seorang dokter, jenengan saya udah tua, matanya rabun minus berapa, jenengan orang baru tapi minusnya lebih banyak, yang kalibrasi tentang pemeriksaan itu siapa? Nah itulah fungsinya ketika manusia itu punya keterbatasan, sehingga teknologi maju untuk menambah sensitivitas dan spesifisitas diagnosis agar kita itu ngerti kalau kita terbatas. Dan kita jangan takut teknologi itu akan menguasai kita, nggak mungkin kalau kita ngerti itu teknologi. Slide. Jadi ini yang pengen kita dorong di kedokteran. Walaupun saya kalau ngadepi ke teman-teman di kedokteran, di MKEK, ya saya kan head to head. Karena zamannya belum membolehkan
seorang dokter dari jarak jauh mendiagnosa orang kemudian memberikan sesuatu tanpa regulasi. Nah, jika regulasi itu belum jalan, maka kan kalau di dalam Islam orang mau nikah namanya ijab kabul ya. Kalau di Kristen apa namanya pemberkatan. Look like lah. Kamu jual beli sama saya aqua, kan salaman. Kalau terjadi sesuatu aquanya pahit, marahnya sama saya. Tapi kalau itu tidak membuatkan masalah hukum ya tidak. Tapi mau diperkarakan hukum ya di mana-mana jadi perkara hukum. Nah, ini yang tidak siap teman-teman. Transaksional itu sebenarnya awalnya berawal dari hubungan sebab akibat dan relationship yang saling dipahami. Ketika normatif manusia mempunyai standar, muncullah hukum normatif, muncullah undang-undang normatif dan sebagainya. Undang-undang normatif tadinya ada norma adat dan sebagainya. Di dalam hukum negara namanya tata negara, di dalam hukum etika medis medico legal dan lain sebagainya. Itu berkembang karena ekosistem semakin banyak orang berpikir dengan cara masing-masing dalam menentukan ekosistem transaksional tersebut. Maka saya mendorong teman-teman yang sudah lebih maju di platform, di apa, selagi belum ada masalah saya kira sudah ada kok. Begitu orang buka platform, begitu orang masuk rumah sakit, terdata datanya di dalam rumah sakit, itu sudah terjadi hubungan transaksional dengan semua risiko. Persis kayak orang mau dioperasi, apa betul mau sembuh? Ya dengan protokol akan sembuh. Orang masuk rekam medis, pasti ada protokol. Nah ketika ada miss, kode etiknya bukan karena kesalahan dokter, begitu. Kecuali sengaja kan, ada usus buntu ambil yang lain kan gitu. Oke, jadi ini backbone ini luar biasa pemerintah. Kenapa? Di dalam akreditasi apa yang ditulis, itu pula yang dilakukan. Apa yang dilakukan, itu pula yang ditulis. Nah, dengan memulai kebiasaan seperti itu, maka si dokter akan bertanggung jawab terhadap sebuah teknologi. Nah, nanti tinggal setelah melihat ronsen, ditulis dalam rekam medis, diverifikasi, dikirim kepada orang yang tentu di sana, terverifikasi oleh sistem, ronsennya sama, densitasnya misalnya. Ya, dengan data-data tertentu dibaca misalnya isoden, hipoden, apalagi isoik, hipoekoik ya, dan sebagainya sama saturasinya, maka itu bisa ditransfer. Tapi suatu saat misalnya dirimu dari Irian Jaya, ronsennya 4.500 kVA, kamu bilang cuma ngerti fraktur, bener. Tapi ketika ngomong suspek TB, rupanya ketika di CT scan di Jakarta bukan TB. Apa kamu salah? Tidak, karena menggunakan interpretasi dengan teknologi yang berbeda gitu loh. Itu fungsinya merujuk. Nah, apakah teman-teman itu tahu? Nah, itu tidak tahu, makanya perlu ekosistem yang ngerti terhadap kemajuan teknologi, dan disitulah perhimpunan kedokteran itu mencoba memberikan katalis, memberikan sinaps loncatan listrik dari teman-teman ekosistem yang memang teknologinya lebih maju dibanding kita yang mikirin tentang diagnosa penyakit. Oke, slide. Mas, slide kali ini jadi bahas pasti. Nah, ini contoh dokter digital. Jadi ke depan dokter ini bisa dengan hanya data bisa menganalisa secara digital. Riset saja mungkin seperti dokter Pak Anies itu nggak usah perlu jadi dokter aja, bisa ngajari dokter itu. Sarjana kedokteran yang ngerti tentang teknologi dan bisa ngajari kita-kita. Beliau sudah bisa dianggap analis digital dibanding kita-kita. Mungkin dengan AI yang baik, dokter Anies bahkan diagnosanya ke depan lebih tinggi dari saya. Dari seorang teknisi teknokrat dari ahli bedah gitu. Ada juga yang memang suka, mungkin kayak dokter Grace, praktek enggak. Udah jadi startup dan platform. Beliau suka walaupun jadi dokter, tapi suka mengkoneksikan semua orang yang paham tentang artificial intelligence, yang paham tentang macam-macam lah, tentang konsultan di Persi beliau, tentang marketing digital seperti itu. Jadi ketika menjadi dokter nggak harus memang seorang klinisi. Artinya ya itulah sebenarnya hidup ketika kita mempelajari ilmu rupanya. Kalau di luar negeri itu kan bahkan masuk ke dokteran hanya senang gambar anatominya loh. Jadi dokter jurusannya visualisasi ilustrasi medis, bahkan itu membantu sekarang untuk
pelatihan jarak jauh dengan video-videonya, dengan 3 dimensinya, itu lebih membantu dibanding seorang dokter yang ngajarkan ini aorta, arcus aorta, arteri subclavia, nggak ada gambaran. Tapi seorang dokter yang lulus dengan tambahan ilmu apa tadi itu 3 dimensi apa itulah, itu bisa ngajari bagaimana membuat praktek Android di download ketika ngerti aorta sampai dengan perifer, sampai dengan anastomose arcus aorta ke anastomose venanya, dia tuh ngerti alurnya, bahkan diklik isinya bisa ngerti. Bahkan mitokondria diklik itu, kok bisa mitokondria itu malah ngambil hidrogen sebagai antioksidan. Nah kalau kita kan cuma dapat ilmunya dulu, biokimia dari Harvard, membayangkan sesuatu. Lah ini divisualisasikan, kemudian secara digital, secara mikroskopik di zoom, maka ilmu Tuhan jelas itu real gitu loh. Jadi akhirat real gak kira-kira? Real lah, wong kita mau mati, cuma namanya apa aja setelah itu. Itulah konsep teknologi. Sesuatu yang kita nggak tahu ilmu Tuhan itu begitu luas, ketika diambil dan diaplikasikan, disitulah sebenarnya keterbatasan manusia itu ada. Nah, itu yang kita ingin dorong di digital. Oke, banyak yang jadi influencer sekarang. Mungkin aturannya di influencer belum ada, biarin aja dulu. Belum ada yang komplain. Ketika komplain masalah hukum kan beda-beda. Subjektivitas dan objektivitas dari para penuntut itu. Kan gitu. Oke, slide. Jadi prediksi ditetapkan sebagai Perhimpunan Kepeminatan Ikatan Dokter Indonesia pada sidang pleno 27 Februari 2022. Kita berjuang 6 bulan. Sebelumnya ada namanya pertensi dan lain-lain. Waktu itu lahir pada muktamar yang belum mungkin saatnya gitu, prematur. Banyak orang sudah ngerti digital, tapi ekosistemnya belum siap. Sehingga ketika saya hadir prediksi, sudah pada saatnya. Jadi lebih mudah diterima. Nah ini beban beratnya sama karena kode etik kedokteran kita belum ke arah itu. Jadi saya memang berkolaborasi dengan Dr. Grace, Dr. Anis, yang memang sama-sama dokter, ngerti caranya ekosistem, mendorong kebiasaan teman-teman dokter itu terbiasa, tahu-tahu nanti ratusan dokter bedah sudah masuk robotic surgery. Kemudian neuroharmoni atau dokter-dokter saraf itu sudah belajar bagaimana mendeteksi gelombang alfa, beta, gamma sebagai terapi. Oh rupanya ilmu-ilmu meditasi, ilmu-ilmu kungfu, ilmu-ilmu apa, Shaolin, tekniknya begini. Oh hampir sama. Bagaimana ketika kita manipulasi dengan neuroharmoni? Itu sudah di Korea, Amerika. Jadi orang stres atau orang goblok gitu misalnya dianggap IQ-nya jelek, hanya dengan deteksi neuroharmoni, memberikan gelombang alfa atau beta atau gamma saja dalam treatment tertentu. Kayak kamu otot bicepsmu pengen gede kayak Ajre, berapa bulan? Sama dok. Ya sama, otak itu dilatih gitu loh. Sama kebiasaan ini. Saya itu pertama konsultasi online ya angel. Bagaimana saya cek GoFood apa itu ya angel. Sekarang kalau nggak pakai itu ya sebel saya. Capek ngantri nunggu, kecuali pengen jalan-jalan. Jadi ekosistem ini pun akan berjalan. Saya yakin kan apa? Kebutuhan teknologi mau nggak mau akan terjadi. Dunia semakin padat dan kebutuhan manusia akan lebih memikirkan kesejahteraan dirinya, sehingga nggak perlu pergi kemana-mana, analisanya ada. Contoh negara-negara yang lebih maju, hari ini kita ribut paracetamol, di sana itu sudah ada mesin, Dubai misalnya atau Jepang, apotek itu sudah pakainya ini loh, kayak mesin soft drink itu loh. Klik masuk, keluhannya apa, apakah Anda yakin, term and condition, suhu, tensi nadi, suhu dan sebagainya, apakah Anda yakin ini adalah obat hanya untuk PPPK? Yes. Apakah Anda ingin lebih? Ya. Apa penyakit saudara biasanya? DM. Apakah Anda biasa memakai ini, metformin atau dibengklamid apa? Yes. Maka yang keluar paracetamol untuk anti nyerinya dan anti panasnya, untuk demamnya mungkin keluar oralit, untuk gulanya keluar diabetes. Keluar karena term and kondisinya ngerti. Seorang pasien itu kapan sih boleh resep kopi resep? Kan kalau memang sudah ngerti, oh itu obat saya, dosisnya segitu, gitu. Nah itu yang belum sampai di kita, belum sampai antara apotek, dokter, pasien, kapan tanggung jawabnya ketika beli sendiri, kapan minum sendiri. Jadi ngertinya kalau salah yang ngasih apotek nuntut apotek, padahal dia yang minta gitu loh. Nah ini yang memang nanti hukum pun akan berjalan ke arah itu. Oke, slide.
Jadi ini ke depan tujuan telehealth kita ngerti untuk meningkatkan, memudahkan dengan alokasi dana lebih mudah, kemudian mengintegrasikan semua kebutuhan manusia sehingga bisa diakses mudah. Saya tuh waktu itu ketika ke 99 di Meksiko misalnya, sudah saya bisanya bahasa Inggrisnya TOEFL-nya rendah, di sana saya sakit, saya sudah bayangin tahun sekarang mas, 99 saya di Monterey, sakit kepala bingung. Coba kalau ada aplikasi yang ketika saya ngomong sakit kepala dan diare, ngubungi dokter di Monterey, Meksiko, di mana? Aku kepikirannya ngono tok mas, teknologi nembuh. Sehingga ketika saya di mana-mana, ketika klik misalnya lewatnya Kitras, tapi Kitras terkoneksi dengan Google-nya mana begitu. Kemudian ada zona seperti sekarang, dokter praktek mana, saya bayar pakai apa, dompet. Kemudian masuk ke sana saya tinggal ngambil. Karena sudah ada konsultasi dengan dokter Indonesia yang biasa meriksa saya, terkoneksi catatan medisnya ada di sana, maka Agus Wijanto ketika jatuh kepala pusing, lecet-lecet, ambil betadine, paracetamol, antibiotik mudah di sana. Itu kan humaniora yang sedang kita ambil, ingin di mana-mana di dunia itu mudah. Oke, slide. Nah ini jadi ujungnya saya respect sama guru-guru saya nih kayak Mas Anies, Bu Dr. Grace, luar biasa itu, walaupun lebih mungkin junior dari saya, tapi beliau sudah mulai melalui versi, melalui atensi, melalui berbagai forum Kompitnas dan lain-lain. Dan saya selama ini mengamati dan saya terima kasih diberi kesempatan untuk berdiskusi di sini, memberi versi saya ketika memulai terjun bareng di digitalisasi ketika teman-teman yang lain sudah berlari. Saya nggak merasa ketinggalan. Saya tetap akan berjalan sesuai dengan apa yang saya bisa untuk mendukung teman-teman yang lebih paham tentang teknologi. Jadi karena saya dokter bedah di daerah, ngertinya apa, yang penting saya dukung dulu. Apa yang bisa saya sampaikan, kenapa kesulitan saya di daerah lebih sulit dibanding di kota, maka saya sampaikan bahwasanya kemajuan yang lebih mudah dan orang yang ngerti maka tidak akan disalahgunakan. Slide, kayaknya habis ya. Oke, jadi ini kita paham ke depan itu ada penilaian pasien dan manajemen perawatan, ada telekonsultasi, telediagnosis, telemonitoring, kesehatan seluler, layanan bantuan telerobotik dan robot, telefarmasi. Bahkan kita nanti ke depan pasti sudah ke arah seperti ini, Kitras bisa nih lewat versi apa yang disebut sebagai indikator kinerja telehealth ke depan, harus ada indeksnya. Slide. Habis ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan sukses untuk panitia penyelenggara dan ini dengan sebagai moderator. Terima kasih banyak dok untuk materinya dok. Mungkin saya mau tanya dok tentang, mungkin kalau seandainya dari dokter Agus, harapannya dokter Agus untuk digitalisasi kesehatan di Indonesia itu kira-kira seperti apa? Maju terus, semua bergerak. Karena belum tercapai hanya 1-2 orang yang paham, maka di dunia pendidikan yang ngerti cepat-cepatlah buat kurikulum. Karena bukan untuk kita, ini untuk generasi emas kita 2045. Kalau fakultas kedokteran nggak nyiapkan sekarang, hanya untuk telehealth aja belum siap, gimana besok robotik tahu, gimana besok bagaimana menganalisa DNA jarak jauh tahu, bagaimana ngerti presisi medisin, kan gitu. Kalau nggak dimulai menyusun kurikulum sekarang dengan level masing-masing, ya nggak tahu bangsa ini nanti dunia kedokteran ke depannya gitu. Kemudian ekosistem masyarakat yang sudah berjalan, teman-teman yang sudah punya platform harusnya sekalian penelitian. Yang pakai platform itu usia berapa sih? Mereka komplain nggak sih? Diagnosanya tepat nggak sih gitu loh? Tampilkan aja bareng-bareng. Kemudian diversuskan dengan berbagai diagnosis yang ada didukung oleh fakultas kedokteran. Contoh, diagnosa di fakultas kedokteran sama diagnosanya ICD-10 tahu nggak? Beda jauh toh. Lah ya, untuk memahami gitu aja kan akhirnya klaim BPJS naik turunnya ya direkturnya yang harus genjot, kan gitu. Nah, kapan akulturasi digitalisasi ICD-10 atau 10 itu dipakai oleh fakultas kedokteran? Kan aneh, sekolahnya apendisitis akut biasa, ketika harus diagnosa apendisitis ini kemudian ada ISK, ada apa, mereka apa ngerti gitu.
Ya akhirnya ketika lulus ya dokter ecek-ecek yang ngedomai direkturnya terus karena klaimnya rendah kan gitu. Sama di spesialisasi nggak tahu ICD-10, ICD-9, ya akhirnya mereka diagnosis ketika keluar konflik dengan manajemen kalau klaimnya defisit terus kan gitu. Itu betulnya belajar diagnosis. Jadi ke depan semua ekosistem masyarakat karena memang akan memakai digitalisasi ya harus belajar. Terima kasih. Terima kasih dok. Mungkin saya juga ingin memberikan kesempatan untuk hadirin. Ada mungkin yang ingin memberikan pertanyaan kepada Dr. Agus. Sebelumnya terima kasih pada Dr. Agus atas materinya dan pada Dr. Richard untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya pertama mengenai transformasi digital dalam artian spesifiknya pada case rekam medis digital. Nah ini kan di sini saya bisa sering melihat kontranya di bagian bocoran data. Jadi bisa saja nanti semua orang sudah pakai rekam medis digital, namun data ini bocor atau mungkin worst case malah dijual oleh oknum-oknum pemerintah ke bisa kita bilang seperti asuransi, perusahaan asuransi dan segala macam, sehingga ini pengaruh ke apa namanya data pribadi ini bisa bocor dan ini pengaruh ke akses kesehatan yang bisa dimiliki oleh suatu individu. Nah ini saya ingin minta pandangan dari dokter Agus mengenai perihal ini karena di Amerika itu pernah kejadian yang mana etik ini terlanggar, tapi konteksnya waktu itu adalah genetik scan genetik yang mana di pihak berwenang itu hanya boleh mengambil data gen dari bank gen itu untuk kasus pembunuhan, dan sedangkan waktu itu pernah satu kejadian hanya tidak sampai pembunuhan tapi rape dan assault yang mana ini langsung jadi kontrak besar. Nah ini mengingat kemarin saja kita ada kasus Peduli Lindungi ya, katanya itu datanya bocor sampai data orang di mana itu juga bukannya tersimpan aman malah dijual-jual. Ada yang bilang seperti itu. Bahkan kemarin kan juga ada bocoran data pemerintahan banyak sekali ya dari bagian hukum dan lain-lain. Itu mungkin saya ingin minta pendapatnya bagaimana pandangan Dr. Agus baik tua predikti dalam bagian transformasi digital ini. Ya, mungkin bisa. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya berarti tentang pandangan predikti data dan Dr. Agus tentang kebocoran data yang ikut dengan digital ini. Kontra dalam artian ya kebocoran data dan apabila ini terjadi mungkin bagaimana kita sebagai individu atau mungkin dari pandangan dokter juga kita harus seperti apa perilakunya seperti apa. Terima kasih. Ya jadi kalau kebocoran data itu kan banyak hal yang bisa terjadi. Kalau dokter itu sebenarnya dalam hal rekam medis sebagai apa sih? Kan pengguna. Kenapa dokter diwajibkan harus memakai rekam medis? Karena MOU dengan Vaskes. Kenapa Vaskes kemudian juga harus memakai rekam medis elektronik? Ya karena aturannya seperti itu, pemerintah berkemajuan seperti itu. Nah sekarang ketika kebocoran data, orang masuk ke rumah sakit, apa langsung ketemu dokter? Kan tidak. Apakah kebocoran datanya itu masuk saat ranah itu? Ketika daftar, orangnya datang, misalnya belum ketemu dokter, bocor. Atau orangnya datang, ngerti penyakitnya, mau ngomong ke dokter ini katanya penyakit ini. Bisa dari pasiennya, dari depan. Makanya inform consent dari depan harus dibuat kuat. Pemerintah jelas nggak akan ikut ngatur itu karena kan ekosistem di situ sosioantropologi orang Jawa, orang Sumatera, orang apa ya nggak akan mikir sampai situ. Pemerintah ngertinya setelah ada regulasi itu ada, pasti kebocoran data di tiap lini ada. Sampai ke dokternya sudah ngetik, ngomong, anggota dewan, jebule ditanyain oleh lawan politiknya lupa ngomong. Kebocoran datanya kan si dokter itu dengan sengaja ngomong. Misalnya begitu loh. Jadi dikasih oleh siapa? Nah, track jejak digital itu kan jelas. Sebenarnya lebih mudah dibanding track jejak lain-lain lah kalau saya lihat.
Nah, tinggal nanti kalau masalah teknologi, apakah si dokter itu ada hubungannya dengan kebocoran data yang ada di rumah sakit. Nah, itulah tugasnya rumah sakit. Ketika rumah sakit itu kok datanya apa sih namanya, kalau sinkronis asinkronis apa ya, yang bikin kode coding itu yang bikin nggak bisa dibocorkan itu. Nah, kalau si rumah sakit itu memang diretas tanpa sengaja, kesalahannya apa oleh rumah sakit? Kan bukan, rumah sakit itu dicolong. Dicolong itu berarti ekosistem yang ada itu berarti orang yang harus ngutik-utik lebih pinter. Jadi cybercrime-nya ya harus pinter. Saya di lingkungan, tiba-tiba sudah ada CCTV, kok tetap kecolongan? Berarti kan ekosistem situnya yang nggak benar, kan gitu. Apakah itu di dokter? Lah nek dokter sudah ada regulasi gitu, ngetik lebih mudah, diagnosa dan sebagainya lebih mudah. Kok masih takut? Sorry loh ya. Saya sendiri sama kalau hal dalam regulasi ini belum siap. Tapi fungsi saya sebagai dokter itu melaksanakan tugas itu, diagnosa agar si pasien ini cepat, ketika besok datanya mudah diambil, lebih murah, ketika saya mau membuat penelitian juga lebih mudah, itu saja. Password saya itu jangan sampai apa yang saya ketahui dikasih tahu orang lain. Nah, di dalam rumah sakit itu yang boleh buka ekosistem digital siapa? 1, password direktur misalnya. 2, IT. 3, dokter yang bersangkutan. Nah, ketika bocornya salahnya di ekosistem sinkronis proteksi data yang ada orang IT misalnya. Nah, orang IT kok bisa salah dibobol? Apa ya orang IT yang salah? Wong sudah pakai FHI R7 dan HL7 ya, FIR dan HL7, kok masih kebobol misalnya? Ya karena lebih pinter kan. Lah, ekosistem ini yang nolong itu semua ya orang yang berwenang. Nah, ketika pasien masuk dengan semua data, resikonya bobol, kok ketika bobol marah? Secara hukum itu gimana gitu? Wong secara nalar aja ketahuan. Nah, orang memang selalu diskusi, pemerintah sudah siap apa belum? Saya yakin sudah siap, cuman durung diomongke gitu loh. Kita takut dulu lah ya. Jalan aja belum, kemarin aja saya baru tahu level yang disebut level kematangan digital atau level siap connecting data. Pak Setiaji ngendikan baru kemarin, baru akan launching besok Hari Kesehatan Nasional. Kalau level 1 hanya untuk input data, level 2 anamnesa dan level 3 apa-apa, level 4 itu dengan laborat, level 5 radiologi. Level berikutnya belum ditentukan gitu. Jadi ketika ada kebocoran data, saya bilang pilah-pilah dong. Nah, kasus yang di booming di rumah sakit luar sampai hukum, itu kan memang orangnya sudah maju. Ketika datanya dia ketahuan, kemudian diretas orang, kemudian diancam atau dimanfaatkan data banknya misalnya ya. Kan selama ini biasanya begitu input data itu masuk tahu-tahu saya ditawari ini celana dalam anti bocor misalnya kan. Kemudian jaket yang anti peluru, tahu-tahu itu ada penawaran seperti itu. Nah, kebocoran itu dari mana? Saya sampai sekarang sih nggak mempermasalahan, kecuali tiba-tiba diretas HP saya lupa foto bugil gitu misalnya, kemudian diretas. Nih loh, kalau pengen tahu dalemannya Dr. Agus, kan beda itu ranahnya. Saya pernah dapat teman misalnya gara-gara main-main video call begitu, kemudian ada yang rekam. Yang salah siapa dalam kasus itu? Kan orang yang membuat masalah itu bukan kita. Jadi dokter kalau kita tidak ikut nginput data yang sebenarnya harus diberikan lewat rumah sakit, maka klaim BPJS tertunda. Rumah sakit nggak bisa ngeklaim, tidak bisa terregistrasi. Loh, masa kita ribut terus gitu? Wong tugas kita nginput data, ya kan? Jadi tuh ketakutan itu wajar. Karena hak manusia melindungi yang lain. Podo wae Mas, ketika saya mau operasi, nek aku terus gini usus buntu, jebule mati mergo bius atau mergo emboli, ora sida operasi aku Mas. Gak jadi saya operasi usus buntu. Tapi ketika saya tahu teknik saya itu usus buntu, ketika saya tahu dalam prosedur itu tidak menimbulkan emboli, cara-cara saya benar, maka ketika ada aturan atau diretas orang, kok pasien itu meninggalnya kenapa sih? Ataukah pembiusan, entah alergi, entahkah emboli, atau memang ada penyakit yang lain kan gitu. Jadi bagi saya ke depan prediksi memang akan menggawa ke arah itu. Tugas dokter apa?
Ketika misalnya masuk ke platform kok kesalahannya itu bukan pada dokter yang memberikan konsultasi gitu, tapi ketidakjujuran pasien, kan ada tuh track jejak digitalnya. Jadi saya pikir tetap waspada, tapi kemajuan itu kan salah satu bela negara itu kan menaati pemerintah versus pemerintah itu punya kepentingan politik, ya pasti gitu kan. Tapi kalau itu tujuannya jelas baik, kenapa kita tidak ikut bela negara tersebut? Kita tahu masuk polisi, masuk tentara, resikonya dikirim ke medan perang toh. Medan perang kan bunuh orang, kok ya gelem gitu. Kan sama. Jadi dokter ekosistemnya ya di situ. Ketika kita harus nulis diagnosa dengan baik, menginput itu bagaimana rumah sakit survive, kita bisa dibayar, ya berikan itu. Dengan kehati-hatian, kita jangan sampai membocorkan data dalam tekanan apapun kan begitu, sehingga nggak kena diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih dok untuk jawabannya. Jadi mungkin yang saya dapatkan itu tentang bahwa mungkin kita bisa lebih aware dari dokter, tapi jangan sampai itu menghambat digitalisasi itu ya. Kami berterima kasih, kami terima kasih kepada Dokter Agus dok. Kami mungkin habis ini ada cendera mata untuk Dokter Agus.